Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat bertemu di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, cahaya mutiara mengalir hikmah nuzulul Quran sebagai pedoman hidup. Makna nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran untuk pertama kalinya kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Peristiwa ini terjadi pada malam Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Qadar, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Quran Surat Al-Qadar ayat 1. Selain itu, di dalam Surat Al-Baqarah Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan ada bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan batin. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk hidup yang diberikan Allah kepada manusia agar kita selalu berada di jalan yang benar. Hikmah nuzulul Quran sebagai pedoman hidup. Tidaknya ada 3 hikmah utama dari peristiwa turunnya Al-Quran yang dapat kita jadikan pedoman dalam kehidupan. Yang pertama, Al-Quran sebagai cahaya yang menerangi kehidupan. Di tengah kegelapan zaman jahiliyah, Al-Quran diturunkan sebagai cahaya yang membimbing manusia menuju kebenaran. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Sebagai umat Islam, kita harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman utama dalam segala aspek kehidupan, baik dalam ibadah, muamalah, maupun akhlak. Yang kedua, membangun pribadi yang taat dan bertakwa. Al-Quran menuntun kita untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 2, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika kitabun la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.
Orang yang bertakwa adalah mereka yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam setiap keputusan hidup. Yang ketiga, meneladani Rasulullah sebagai pembawa dan pengamal Al-Quran. Rasulullah SAW adalah contoh nyata dalam mengamalkan Al-Quran. Aisyah radhiyallahu an pernah ditanya tentang akhlak Rasulullah. Maka beliau menjawab, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Salah satu contoh nyata dalam pengamalan Al-Quran oleh Rasulullah SAW adalah sikap beliau yang penuh kasih sayang dan berkeadilan. Misalnya, ketika seorang wanita dari Bani Makhzum mencuri dan keluarganya ingin menghindarkan hukumannya, Rasulullah menegaskan bahwa hukum Allah berlaku bagi semua orang tanpa pandang bulu. Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam harus ditegakkan tanpa memihak, sesuai dalam ajaran Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah, dari pembahasan ini kita dapat menyimpulkan bahwa peristiwa nuzulul Quran adalah momen sejarah yang membawa cahaya bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, mari kita memahami dan membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan Al-Quran untuk menjadi pedoman utama dalam keputusan dan tindakan kita. Semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan yang mencintai, memahami, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran. Jika ada kebaikan dalam ceramah ini, itu semua datang dari Allah. Dan jika ada kekurangan, itu semua datang dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.